kalau misalnya kita ikut puasa rame-rame bareng satu keluarga kan jauh lebih nikmat daripada nanti dibayar setelahnya gitu kan. Jadi kan pengen ikut menikmati. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pastinya sih mungkin lebih religius, apalagi kan kita juga kemarin pulang dari umroh ya gitu. Terus kita juga alhamdulillah setelah itu bisa umroh lagi bersama keluarga kita. Jadi bener-bener apa ya, menanti banget sih bulan puasa. Apalagi kan yang saat ini, yang di tahun ini aku pengen usaha juga untuk bisa berpuasa walaupun lagi mengandung, karena tahun sebelumnya kan nggak ikutan puasa. Jadi tahun ini pengen banget gitu lebih. Tapi diusahain. Ya, diusahain. Dicoba. Kalau enggak, karena kan memang dokter menyuruhnya bagi orang perempuan yang ibu hamil. Tapi kata dokternya nggak apa-apa. Jadi pengen ikut partisipasi lebih gitu di bulan puasa tahun tapi ini. dengan caranya ibu mengandung untuk menjaga bayi yang tetap sehat kan memang harus puasa. Iya. Puasanya nanti diganti setelah udah lahir. Masalah sih sebenarnya. Enggak, enggak masalah. Enggak, ya orang kata dokternya diusahain. Enggak masalah. Setengah hari. Enggak masalah, coba dulu setengah hari. Iya. Katanya kalau kuat boleh gitu. Tapi emang sendiri ada kekhawatiran nggak, maksudnya kekhawatiran atau justru sebenarnya bersyukur kalau istrinya ya udah lagi hamil pun tetap mau berjuang. Jadi memang pengertian tentang Islam ini menurut saya sangat fleksibel ya. Jadi ketika ibu hamil atau ada sesuatu yang memang tidak bisa kita paksakan gitu kan, ya lebih baik jangan dipaksakan. Jadi maksudnya saya adalah kalau memang ibu hamil yang sedang hamil dan membutuhkan nutrisi dari dedek bayinya ya, bukan karena kan dia bukan membawa diri dia doang, tapi dia membawa dua orang gitu, ada satu orang lagi di dalam perutnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Karena memang Islam tidak mengharuskan mentang-mentang lagi hamil tetap kamu harus puasa, lagi haid tetap harus puasa, kan enggak gitu. Tapi bisa diganti tetap harus puasa, tapi nanti nggak di saat-saat yang lagi dihamil itu gitu. Kalau menurut saya sih itu pengertian saya sih. Tapi kalau Iris kan mengartikannya ya penting diusahakan dulu, nggak masalah juga. Tapi kalau sampai sakit-sakit tadi jangan nyalahin kita semua. Itu ya apa lebih khawatir lah ya. Kalau saya sih khawatir ya. Akan lebih bagusnya kita ngikutin. Karena gini, kemarin dokter bilang untuk Iris itu harus banyak makan 1 jam sekali bahkan. Dan nutrisi dan protein itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan dede bayi. Jadi memang itu yang harus kalau dia puasa kan, berarti kan dede bayinya puasa juga, kelaparan juga nanti gitu kan. Kalau kuat gitu. Iya. Bismillah aja sih. Terus juga ya namanya kita ini kan yang terjadi setahun sekali ya gitu. Terus kan kalau misalnya kita ikut puasa rame-rame bareng satu keluarga kan jauh lebih nikmat daripada nanti dibayar setelahnya gitu kan. Jadi kan pengen ikut menikmati serunya bulan Ramadan gitu. Jadi lebih kayak gitu membujuknya. Terus juga kan konsultasi selalu juga sama dokter. Kata dokter juga sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi ya nanti tetap lihat kondisi. Kalau misalnya memang nggak bisa, nggak kuat, ya pasti akan batal gitu. Kalau menurut saya memang puasa tahun ini sangat spesial ya. Kenapa spesial? Karena di saat itulah kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari cara puasa yang benar. Cara puasa itu kan bukan cuma menahan makan dan minum plus nafsu, tapi kan banyak sekali yang harus kita tahan. Plus juga ibadah kita harus bisa ditingkatkan lagi di bulan puasa ini. Karena
Kalau puasa-puasa sebelumnya kita berpikir bisa buka puasa bersama atau sahur on the road dan lain-lainnya. Taraweh di masjid ya. Ya dengan keadaan seperti ini mungkin kita harus bisa lebih dekat lagi dan lebih gampang sebenarnya untuk bisa. Sebenarnya ya sebuah keringanan dari Allah, tapi sebuah ujian juga gitu. Ujiannya ya pasti kan nanti yang namanya kita nggak diperlukan untuk keluar taraweh ke masjid atau kita ya pokoknya intinya di rumah aja lah gitu kan, pastinya kan akan timbul rasa males, rasa ya banyak lah gitu kan. Tergantung tuh, ada bisa kan menimbulkan rasa malas, ada juga bisa menimbulkan wah karena kita lagi di rumah ini nih berarti nggak ada alasan untuk kita bermalas-malasan puasa. Ya tergantung sisi mana yang kita lihat. Jadi gitu. Memang jadi pemirsa semua coba maknai puasa ini tahun ini betul-betul dengan sisi yang positif, karena ini adalah sebuah keringanan kalau kata istri gitu kan. Banyak sih sebenarnya ya ziarah satu makam gitu ya, dan yang pastinya kan kita silaturahmi ya keluarga gitu ya. Tapi kemarin udah lewat ulang tahun lewat ini. Ulang tahun. Kan PSBB itu sampai diperpanjang ya sampai 23 Mei 22 ya. Yang kalau kita sih pasti berpikiran nanti lebarannya pasti akan tetap seperti ini kondisinya ya. Jadi ya ada plus minusnya sih tetap ya gitu. Jadi ya mungkin untuk tahun ini kita harus berkorban sedikit untuk tidak mudik ya. Yang penting kan kita tetap menjaga kesehatan dan kita terus menjaga untuk tidak menularkan. Jadi kalau kita juga berpikir gini ya, persepsi kita mudik itu kan hanya dilakukan sebagai kebiasaan orang Indonesia. Mudik bukan yang diharuskan di dalam agama Islam. Plus juga kayak ziarah itu kan adalah kebiasaan orang-orang Indonesia juga, tidak diharuskan juga di agama Islam gitu ya. Jadi memang ya di saat ini tergantung persepsi kita. Waktu ini kita pergunakan betul-betul untuk diri kita sama Tuhan gitu loh. Jadi kalau lebaran tetap di rumah, bagi yang lebaran tetap di rumah ya udah nggak apa-apa, memang nikmatin aja semuanya. Ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lakuin kan memang semata-mata untuk menjaga diri kita juga gitu loh. Apalagi kita kan harus mengikuti pemimpin kita. Ketika pemimpin kita sudah mengatakan ini ya mau nggak mau kita juga harus mengikuti gitu loh. Kalau kita tidak mengikuti, nah itu yang salah. Karena di Islam kan juga diajarkan harus mengikuti dari pemimpin. Sekalipun pemimpinnya itu salah, kita hanya bisa berdoa. Oh pasti itu semua nggak usah direncanain ya, karena memang setiap penghasilan kami, rezeki yang kami dapati itu ada minimal 2,5%-nya itu adalah sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Jadi memang itu udah jadi kewajiban sih ya, bukannya jadi perencanaan, tapi udah kewajiban kami untuk berbagi kepada sesama. Kalau titik hijrah untuk aku sih mungkin di saat menikah ya, karena kan di situ kan kita benar-benar sama-sama memutuskan ingin ke jalan yang lebih baik, pengen hijrah juga saat itu. Dan alhamdulillah dari situ kan pelan-pelan tuh kita ya berubah ke arah yang lebih baik dari fisik ya, dan dari cara kita berpikir, menjalankan hidup juga kita mencoba untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu. Dan begitu banyak cobaan yang membuat kita semakin kuat juga sampai saat ini. Alhamdulillah diberikan banyak keberkahan. Awalnya sih turning point untuk aku pribadi sih ya karena kita menikah ya, dari situ ya mulainya. Kalau Amar sendiri sama atau? Kalau menurut saya pengertian hijrah ini adalah berpindah
baik dan buruk itu relatif, tergantung persepsi orang masing-masing memandangnya seperti apa. Dan kita juga harus tahu kodrat kita adalah manusia yang tempatnya salah, yang selalu banyak salah. Yang hanya bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik-baiknya dan berdoa. Jadi pengertian menurut saya saat ini, kapan waktu saya hijrah atau kapan saya juga tidak bisa mengatakan itu. Karena yang saya tahu, saya hanyalah berusaha untuk sebaik-baiknya. Berusaha untuk menjadi laki-laki yang baik, menjadi suami yang baik untuk istri, menjadi calon ayah yang baik, dan sekaligus menjadi idola yang baik untuk fans saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.